Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak awal mula terjadinya Perang Salib. Pada awal abad ke-11 Masehi, di kawasan Eropa dan Timur Tengah, terjadi sebuah perang besar dan berkepanjangan yang dikenal dengan istilah Perang Salib. Pada akhirnya Perang Salib bukanlah perang yang didasarkan karena adanya konflik agama, tetapi lebih kepada perebutan kekuasaan antara Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium dan kaum muslimin. Secara umum, latar belakang pecahnya Perang Salib yaitu masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon dan Yordania dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Awal mula terjadinya Perang Salib. Awal mula terjadinya Perang Salib dipicu oleh banyak faktor, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Berawal pada tahun 1070 saat Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki, dan ketika Kaisar Bizantium Romanos IV Diogenes dikalahkan dan ditawan di Mazakat pada 1071. Sejak itu Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk. Kondisi menjadi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasannya dengan merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Kaisar Alexius I Komnenus meminta kepada Paus Urbanus II di tahun 1095 untuk menyemangati umat Kristen di Eropa agar melakukan Perang Salib. Untuk menyatukan kekuatan, maka peperangan diumumkan untuk menundukkan gereja-gereja di wilayah timur yang masih dikuasai oleh Islam. Pada umumnya ada beberapa tahap utama dalam Perang Salib yang memberi dampak pada alur sejarah dunia. Palestina berada di bawah kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Saljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat. Sebenarnya, umat Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan. Akan tetapi kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya dukungan terhadap Perang Salib, adanya keinginan dari Kekaisaran Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Dalam historiografi modern, istilah Perang Salib mula-mula digunakan sebagai sebutan bagi ekspedisi militer ke Tanah Suci yang dilakukan umat Kristen Eropa pada abad ke-11, abad ke-12, dan abad ke-13. Istilah ini selanjutnya mengalami perluasan makna, sehingga digunakan juga sebagai sebutan bagi kampanye-kampanye militer lain yang diprakarsai, disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bid'ah, dan untuk maksud-maksud lain yang konon katanya demi syiar agama. Perang Salib berpengaruh sangat luas terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial, yang mana beberapa bahkan sedang berpengaruh sampai masa kini. Karena konflik internal selang kerajaan-kerajaan Kristen dan kekuatan-kekuatan politik, beberapa ekspedisi Perang Salib atau seperti Perang Salib keempat bergeser dari tujuan semulanya dan habis dengan dijarahnya kota-kota Kristen, termasuk ibu kota Kekaisaran Romawi, Konstantinopel, kota yang paling maju dan kaya di benua Eropa ketika itu. Istilah Perang Salib belum dikenal ketika Perang Salib pertama meletus.
Kampanye militer umat Kristen kala itu disebut lawatan atau ziarah. Perang Salib pertama dicetuskan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Perang ini dimulai sebagai suatu peziarahan yang meluas dalam kekristenan barat dan berakhir sebagai suatu ekspedisi militer oleh bangsa Eropa Katolik Roma untuk mendapatkan kembali tanah suci yang diambil dalam penaklukan kaum muslimin atas Levan 632 hingga 661. Pada akhirnya menyebabkan direbutnya kembali Yerusalem pada tahun 1099. Saat itu, Paus Urbanus II mengimbau hadirin memberi bantuan militer kepada Kekaisaran Bizantium dan kaisarnya, Alexios I, yang memerlukan kekuatan tambahan dalam menghadapi orang-orang Turki yang telah bermigrasi ke barat dan masuk ke Anatolia. Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Paus adalah jaminan akses bagi para peziarah menuju tempat-tempat suci di kawasan Timur Laut Tengah yang telah dikuasai kaum muslimin. Namun para pakar tidak sependapat mengenai apakah jaminan akses bagi para peziarah adalah motif utama dari Sri Paus ataukah motif utama dari pihak-pihak yang menanggapi seruannya. Mungkin saja Sri Paus bermaksud mempersatukan kembali belahan timur dan belahan barat dunia Kristen yang terpisah sejak peristiwa skisma Timur Barat pada 1054 serta menjadikan dirinya sendiri sebagai kepala gereja bersatu. Selama Perang Salib, para kesatria, petani dan hamba dari banyak negara Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut, pertama ke Konstantinopel dan kemudian menuju Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan atas kota tersebut dan merebutnya pada bulan Juli 1099. Kemenangan awal Perang Salib menghasilkan pendirian 4 negara tentara salib yang pertama di kawasan Timur Laut Tengah, yaitu negara kerajaan Yerusalem, negara Tripoli, negara Antioquia, dan negara Edessa. Sejak saat itu hingga Perang Salib V, Gereja Katolik Roma terus mendukung serangkaian kampanye militer ke Timur Tengah. Namun setelah Perang Salib V, Gereja Katolik tidak lagi secara resmi mendukung perang dan 4 perang tersisa hingga tahun 1291 didukung serta diorganisir oleh para bangsawan Eropa. Perang Salib baru berakhir hampir 2 abad kemudian ketika Akko, kota terakhir tentara salib di Tanah Suci, direbut umat muslim pada 1291. Meskipun istilah Perang Salib telah digunakan oleh para sejarawan sebagai sebutan bagi perang-perang suci yang dilakukan umat Kristen sejak 1095, dan peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai Perang Salib sangat beragam, sehingga penggunaan istilah ini dapat saja menimbulkan kesalahpahaman, khususnya terkait perang-perang salib perdana. Sesudah Perang Salib pertama, masih ada lagi beberapa perang salib besar dan banyak perang salib yang kurang penting. Perang Salib pertama kemudian dilanjutkan dengan Perang Salib kedua sampai ke-9. Karena Perang Salib pertama utamanya berkaitan dengan Yerusalem, suatu kota yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Kristen selama 461 tahun, dan bala tentara salib menolak untuk mengembalikan tanah tersebut ke dalam kendali Kekaisaran Bizantium, maka status Perang Salib pertama sebagai sesuatu yang sifatnya defensif atau agresif masih menjadi kontroversial. Perang Salib keempat mengakibatkan perampokan atas Konstantinopel, sehingga secara efektif mengakhiri segala kesempatan mendamaikan skisma Timur Barat dan menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Bizantium kepada kekuasaan Ottoman. Perang Salib kelima dan keenam yang dipimpin oleh Kaisar Frederick II bisa saja dianggap sebagai satu kali peperangan. Demikian pula dengan Perang Salib ke-8 yang dipimpin oleh Raja Louis IX. Istilah Perang Salib dapat saja dimaknai secara berbeda, tergantung pada pandangan penulis yang menggunakannya. Charles Constable menjabarkan 4 sudut pandang berbeda di kalangan para pengkaji sejarah sebagai berikut. Sudut pandang kaum tradisionalis. Kaum tradisionalis membatasi pengertian Perang Salib sebagai perang-perang yang dilakukan oleh umat Kristen di Tanah Suci sejak 1095, baik untuk menolong umat Kristen di negeri itu maupun untuk memerdekakan Yerusalem dan makam suci dari penjajahan. Sudut pandang kaum pluralis.
Kaum pluralis menggunakan istilah perang salib sebagai sebutan bagi segala macam aksi militer yang direstui secara terbuka oleh paus yang sedang menjabat. Pemaknaan seperti ini mencerminkan pandangan Gereja Katolik Roma, termasuk tokoh-tokoh abad pertengahan pada masa perang salib seperti Santo Bernardus dari Clairvaux, bahwasanya setiap perang yang direstui oleh Sri Paus dapat disebut secara sah sebagai perang salib tanpa membeda-bedakan sebab, alasan maupun tempatnya. Definisi yang luas ini mencakup pula aksi-aksi penyerangan terhadap kaum penyembah berhala dan ahli bid'ah seperti Perang Salib Albigensia, Perang Salib Utara, dan Perang Salib Husid. Definisi ini juga mencakup perang-perang demi keuntungan politik dan penguasaan wilayah seperti Perang Salib Aragon di Sisilia, Perang Salib yang dimaklumkan Sri Paus Innocentius III terhadap Mark Wood dari Annweiler pada 1202, dan yang dimaklumkan terhadap orang-orang Stedingen, serta beberapa perang salib yang dimaklumkan oleh paus-paus yang berbeda terhadap Kaisar Frederick II, dua perang salib yang dimaklumkan terhadap para penentang Raja Henry III dari Inggris, dan aksi penaklukan kembali semenanjung Iberia oleh umat Kristen. Sudut pandang kaum generalis. Kaum generalis memandang perang salib sebagai segala macam perang suci yang berkaitan dengan gereja Latin dan yang dilakukan sebagai tindakan bela agama. Sudut pandang popularis. Kaum popularis membatasi pengertian perang salib sebagai perang-perang yang bercirikan khalayak ramai dengan alasan keagamaan, yakni hanya perang salib pertama dan mungkin pula perang salib rakyat. Istilah yang digunakan sebagai sebutan umum bagi umat muslim kala itu adalah Saracen. Sebelum abad ke-16, istilah muslim dan Islam jarang digunakan oleh orang Eropa. Istilah Saracen dalam bahasa Yunani berasal dari sebutan pada milenium pertama bagi bangsa-bangsa non-Arab yang mendiami daerah padang pasir di sekitar provinsi Arabia Petrea. Istilah ini kemudian digunakan pula sebagai sebutan bagi suku-suku Arab dan pada abad ke-12 menjadi penanda suku bangsa dan agama yang sinonim dengan kata Muslim dalam sastra Latin abad pertengahan. Istilah orang Franka, Farangi atau Farangi, dan orang Latin atau Latini digunakan sebagai sebutan bagi orang-orang Eropa Barat semasa Perang Salib, guna membedakan mereka dari orang Yunani atau umat Kristen Timur. Para penulis sejarah Muslim pada abad pertengahan seperti Ali Ibnu Al-Athir menyebut perang salib sebagai perang-perang orang Franka. Para sejarawan abad pencerahan cenderung melihat abad pertengahan secara umum dan perang-perang salib tersebut secara khusus sebagai berbagai upaya dari budaya-budaya barbar yang didorong oleh fanatisme. Saat awal periode romantik pada abad ke-19, pandangan keras seputar perang-perang salib dan zamannya telah melunak. Pada umumnya asal mula perang-perang salib, dan khususnya perang salib pertama, diperdebatkan secara luas di kalangan sejarawan. Perang-perang salib paling sering dikaitkan dengan situasi sosial dan politik di Eropa pada abad ke-11, timbulnya suatu gerakan reformasi di dalam kepausan, juga konfrontasi keagamaan dan politik antara kekristenan dan Islam di Eropa dan Timur Tengah. Kekristenan telah menyebar di seluruh Eropa, Afrika dan Timur Tengah pada abad kuno akhir. Tetapi pada awal abad ke-8 kekuasaan kaum Kristen di Eropa dan Anatolia menjadi terbatas setelah berbagai penaklukan oleh kaum Muslim. Kekhalifahan Umayyah telah menaklukkan Suriah, Mesir dan Afrika Utara dari Kekaisaran Bizantium yang didominasi kaum Kristen, serta Hispania dari Kerajaan Visigot. Di Afrika Utara, Kekhalifahan Umayyah kemudian runtuh dan sejumlah kerajaan Muslim yang lebih kecil bermunculan, misalnya Aglabiah yang menyerang Italia pada abad ke-9. Pisa, Genoa, dan Kepangeranan Catalunya mulai bertempur melawan berbagai kerajaan Muslim agar dapat menguasai cekungan Mediterania, ditunjukkan dengan kampanye Mahdiyah tahun 1087, serta pertempuran di Mallorca dan Sardinia. Dampak Perang Salib. Perang Salib memberi dampak kuat terhadap Timur dan Barat. Selain kehancuran fisik, perang ini juga meninggalkan perubahan positif meskipun secara politis. Misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Perang ini meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya.
Berikut beberapa dampak dari Perang Salib. Hancurnya peradaban Bizantium. Dampak paling menyedihkan adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Hal ini menyebabkan seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan. Dengan sendirinya, maka impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi sirna. Umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Bagi umat Islam sendiri, perang ini tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan. Kaum muslimin malah kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. Peradaban Islam pun telah diboyong dari timur ke barat. Perang ini pun mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Meskipun kaum muslimin memenangi peperangan ini, tetapi kemenangan tentara salib pada beberapa episode menjadi stasiun ekspedisi yang beragam. Hal ini memungkinkan untuk memindahkan khazanah peradaban timur ke dunia Masehi Barat pada abad pertengahan. Kebudayaan Islam memengaruhi kebudayaan Eropa. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan memengaruhi kebudayaan Eropa di bidang seni. Hal tersebut dapat terlihat dari bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Penemuan benua Amerika. Perang Salib memberikan kontribusi kepada gerakan eksplorasi yang berujung dengan ditemukannya benua Amerika. Selain itu, perang ini mengilhami rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Penemuan dunia baru tersebut mempersiapkan mereka untuk melakukan penjelajahan samudera di kemudian hari. Hal ini kemudian berlanjut dengan usaha negara-negara Eropa untuk melaksanakan kolonialisasi di berbagai negara di timur, termasuk Indonesia. Banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang yang telah berlangsung selama berabad-abad ini memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Perang Salib memberi pengaruh pada terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini disokong dengan dikuasainya Konstantinopel. Pedagang Eropa pun mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Akhir Perang Salib. Setelah Raja Louis IX dari Prancis meninggal karena sakit dalam Perang Salib 8, Pangeran Edward dari Inggris berupaya melanjutkan Perang Salib 9 pada 1271. Namun upayanya tidak membuahkan hasil dan hanya berakhir dengan gencatan senjata selama 10 tahun. Pasukan yang tergabung dalam tentara salib umumnya memiliki berbagai motivasi, termasuk keselamatan agama, memenuhi kewajiban feodal, kesempatan untuk terkenal dan keuntungan ekonomi atau politik. Setelah Perang Salib 9, para tentara di Outremer mulai kehilangan motivasi berperang. Selain itu, konflik politik dan agama di Eropa semakin mengurangi antusias para penguasanya untuk merebut Yerusalem. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi antara pemimpin Eropa dengan tentara salib di Tanah Suci. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin umat Islam dengan sebaik-baiknya. Secara umum, berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya Perang Salib. Kurangnya dukungan gereja Katolik, perselisihan antara dinasti-dinasti di Eropa, gagal panen dan munculnya wabah. Situasi di Eropa yang tidak menentu membuat negara-negara tentara salib di Tanah Suci perlahan jatuh ke tangan umat Muslim. Pada 1289, Tripoli berhasil direbut oleh tentara Islam. Kemudian pada 1291, giliran Akko sebagai satu-satunya negara tentara salib yang tersisa di Israel dikepung oleh umat Muslim. Pasukan Muslim dengan cepat merebut Akko dan secara resmi mengakhiri era pendudukan tentara salib di Tanah Suci. Dengan jatuhnya Akko, Perang Salib yang berlangsung selama hampir 2 abad akhirnya berakhir. Kendati demikian, masih banyak umat Kristen yang melakukan pertempuran hingga 1303. Selain itu, ada pula Perang Salib tidak resmi yang berlangsung hingga abad ke-16.
Peperangan tersebut bukan lagi bertujuan merebut Yerusalem, tetapi dilakukan untuk melawan sekte-sekte Kristen sesat, melawan kekaisaran Bizantium dan Ottoman, memerangi paganisme dan bid'ah, serta untuk alasan politik lainnya. Inilah penjelasan singkat mengenai Perang Salib dan dampaknya. Jika ada yang kurang, mohon kritiknya. Kritik dan saran teman-teman adalah semangat bagi tim Mata Ketiga agar kedepannya lebih baik lagi dalam menyajikan berita dan misteri di planet ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.